Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yogita Dharmata. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau membahas tentang macam-macam sensasi dari GERD, anxiety, dan asam lambung gitu ya. Tentunya untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan video ataupun ya motivasi-motivasi di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian nyalakan notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ataupun video-video terbaru dari channel ini gitu ya. Nah oke ya, di video kali ini yang pertama mau saya sampaikan adalah sensasi dari GERD ya, ataupun naiknya asam lambung menuju ke kerongkongan itu banyak banget teman-teman. Kalau kita deskripsikan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu memang ada gejala ya, pasti ada sensasi kayak gitu. Jadi nanti untuk teman-teman semuanya tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu terlalu menakutkan kayak gitu ya, karena memang saking banyaknya sensasi kayak gitu. Kalau kita mengobati satu persatu itu memang agak sulit teman-teman ya. Saya sebutkan langsung saja ya. Jadi mulai dari sensasi kelingan, kemudian sensasi sempoyongan kayak gitu ya. Kemudian ada sensasi mata blur seperti melihat sesuatu yang gak nyata kayak gitu kan teman-teman. Kemudian juga ada sensasi seperti leher mengganjal, kemudian juga wajah pucat, tangan pucat, kemudian keringat dingin, badan gemeteran, kemudian perut melilit, kemudian jantung berdebar-debar, sesak napas kayak gitu. Kemudian juga kayak off balance ataupun kehilangan keseimbangan kayak gitu ya teman-teman. Itu adalah beberapa sensasi umum yang dialami oleh penderita asam lambung kayak gitu ya. Kemudian juga ada perut terasa panas, ulu hati terasa mengganjal, kemudian dada juga terasa panas kayak gitu, kaki dingin, tangan dingin, berkeringat dan sebagainya kayak gitu. Itu adalah merupakan sensasi ataupun gejala dari asam lambung kayak gitu ya. Maka dari itu ketika kita mengobati satu persatu untuk masalah GERD, anxiety, asam lambung itu memang sulit teman-teman. Ketika kita sempoyongan, kita obati dengan ini kayak gitu. Sebenarnya akar dari masalah itu ada di gangguan pencernaan kayak gitu. Kalau gangguan pencernaan kita udah sembuh, udah mendingan ya, udah sembuh lah katakanlah kayak gitu ya, itu tentunya semua gejala itu akan berangsur-angsur pulih dan menghilang satu persatu kayak gitu teman-teman ya. Suatu contoh lah ya, ketika kita baru sakit kayak gitu ya, kita baru sakit ya katakanlah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu seperti itu, biasanya gejala yang kita alami itu yang paling dominan adalah kelingannya itu semuanya kan seperti ini ya, seperti kehilangan keseimbangan, kemudian leher mengganjal itu, kemudian juga yang paling sering juga keringat dingin, kemudian berkeringat di waktu malam hari kayak gitu, ngos-ngosan, sesak napas, jantung berdebar-debar, cemas gitu ya, cemas setiap sore. Nah itu adalah biasanya terjadi ketika kita baru sakit kayak gitu ya. Kemudian juga perut kembung kayak gitu ya, perut kembung, perut begah, nyeri. Nah pokoknya banyak banget teman-teman. Akan tetapi ketika kita mengobati salah satu kemudian kayak gitu ya, itu sebenarnya kurang tepat teman-teman, karena memang semua itu akar masalahnya kan dari asam lambung gitu. Jika asam lambung teman-teman udah mereda, udah enakan, gangguan pencernaannya udah sembuh, itu semua juga akan luntur kayak gitu teman-teman, akan menghilang satu persatu kayak gitu. Cuma kadang-kadang kita ingin mengurangi sensasi kayak gitu ya. Jadi saya ada beberapa tips untuk teman-teman. Ketika ini yang simpel-simpel aja teman-teman ya. Ketika teman-teman merasa perutnya begah, kemudian perutnya kembung, kemudian nyeri seperti itu, teman-teman bisa gunakan madu istighfar, kemudian teman-teman campurkan dengan air putih hangat, kemudian teman-teman parutkan kencur 3 biji kayak gitu ya. Itu teman-teman parut, kemudian teman-teman aduk sampai rata, dan juga bisa teman-teman saring kayak gitu ya, kemudian teman-teman minum. Itu bisa meredakan perut kembung, kemudian perut begah, perut nyeri kayak gitu teman-teman ya. Dan biasanya perut kembung, begah, nyeri itu kan karena adanya gas yang berlebih di dalam lambung, itu harus dikeluarkan kayak gitu ya. Kalau kita konsumsi kencur, air hangat sama istighfar itu bareng-bareng gitu, nanti bisa mengeluarkan gas yang ada di dalam lambung kita kayak gitu ya. Jadi udah banyak banget yang mencoba, testimoninya udah banyak banget, dan alhamdulillah berhasil seperti itu ya. Oke, kemudian ini yang alami-alami ya teman-teman, saya bahas bukan yang kimia ya. Kemudian ketika teman-teman merasa ketika teman-teman semuanya merasa perutnya perih gitu ya. Kalau teman-teman perutnya perih itu berarti kan biasanya ada peradangan ya, ada luka-luka kecil kayak gitu ya di sekitaran mukosa lambung kayak gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan parutan kunyit yang seperti saya jelaskan kemarin di video tempo lalu. Ada 2 cara pengolahannya ya, bisa diparut, kemudian juga bisa diraja-raja, kemudian dicampur dengan madu istighfar gitu. Itu adalah untuk mengobati perut yang perih kayak gitu ya. Perut itu insya Allah
1 minggu 2 minggu akan teratasi kayak gitu. Nah kemudian jika teman-teman mengalami seperti vertigo gitu ya, seperti kayak mau muter gitu ya, ketika kita melihat kayak mau muter kayak gitu, itu teman-teman bisa gunakan ini apa namanya geprekan dari jahe teman-teman ya, tapi nggak usah terlalu banyak jahenya. Kemudian teman-teman juga campurkan sedikit madu istighfar kayak gitu, itu juga bisa ini apa namanya, itu juga bisa membuat atau menyembuhkan masalah vertigo teman-teman kayak gitu. Dan juga apa namanya, ketika teman-teman merasa leher mengganjal ya, leher mengganjal ini kan juga merupakan masalah yang seringkali terjadi kayak gitu ya. Sebenarnya kalau masalah leher mengganjal itu kan ada peradangan teman-teman ya, ada peradangan di sekitaran tenggorokan ke bawah kerongkongan kayak gitu. Itu sebenarnya teman-teman juga bisa gunakan madu yang rendah gas kayak gitu ya teman-teman. Itu juga bisa mengatasi leher mengganjal. Tentunya teman-teman tetap harus menjalankan 3 PR ya teman-teman. Hindari makan tangan, kemudian juga hindari makanan-makanan yang berlemak, yang berminyak, yang pedas kayak gitu. Pokoknya intinya ketika teman-teman makan sedikit pedas kemudian terasa yang gak nyaman ya di area tenggorokan, terasa yang luar biasa gak nyaman, itu menandakan bahwa masih ada peradangan kayak gitu. Biasanya juga lehernya mengganjal kayak gitu. Nanti ketika teman-teman makan sedikit pedas kemudian nggak ada rasa yang nggak nyaman itu tadi, itu insya Allah berarti udah mulai pulih teman-teman kayak gitu ya. Kalau saya dulu untuk apa namanya sensasi leher mengganjal itu kira-kira sekitar 1 minggu teman-teman, 1 minggu saya sembuh dari leher mengganjal kayak gitu ya. Itu kemudian untuk masalah kelingan ya, untuk masalah kelingan itu biasanya dulu saya gunakan madu istighfar teman-teman, yang madu yang rendah gas kayak gitu. Kemana-mana saya bawa, saya kasihkan di air hangat kayak gitu, di botol kayak gitu teman-teman. Jadi kemanapun ketika nanti kerasa keringat saya minum kayak gitu. Dan juga teman-teman wajib untuk makan sering dan porsinya sedikit kayak gitu, itu wajib loh teman-teman semuanya kayak gitu ya. Oke, itu kemudian untuk masalah keringat dingin, sempoyong, keringat dingin sesak napas kayak gitu ya. Kalau masalah sesak napas itu pertama yang harus teman-teman lakukan ada dilarang terlentang ya, dilarang tiduran terlentang. Jadi teman-teman harus duduk dalam posisi yang tegak, kemudian ambil nafas yang panjang ya kayak gitu, kemudian tahan dan dikeluarkan, kemudian teman-teman bisa minum air seteguk gitu ya, minum air seteguk kayak gitu, itu bisa mengurangi sesak napas kayak gitu. Kalau masalah jantung berdebar-debar itu memang kalau udah jantungnya berdebar-debar itu memang agak sulit dihindari teman-teman ya. Kalau kita ke dokter biasanya kita dikasih obat penenang kayak gitu ya, tapi sebenarnya di rumah pun juga kita bisa ya, asalkan kita nggak terlalu stres kayak gitu. Jadi bisa kita atur pola napas gitu kan, kita atur pola napas, kemudian ya pokoknya kita atur pola napas, ambil nafas, keluarkan yang panjang kayak gitu, itu insya Allah juga bisa meredakan jantung yang berdebar-debar kayak gitu teman-teman ya. Jadi yang penting intinya kita nggak terlalu takut, kita nggak terlalu cemas kayak gitu aja gitu ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman masih ini ya bertahun-tahun kok belum sembuh kayak gitu ya, padahal saya dulu itu 8 bulan. Sebenarnya kalau saya itu kemarin tahu itu ya, mungkin belum sampai 8 bulan udah sembuh teman-teman gitu ya. Saya simpulkan untuk teman-teman yang belum sembuh sampai bertahun-tahun itu sebenarnya salah satu faktornya itu dari ini teman-teman, dari faktor stres, dari banyak pikiran gitu ya. Dan faktor stresnya itu adalah tentang apa yang dirasakan terus, apa yang dikhawatirkan terus, apa yang dicemaskan terus kayak gitu. Padahal sebenarnya apa yang kita cemaskan, apa yang teman-teman khawatirkan selama ini tentang kesehatan teman-teman itu kan nggak terjadi itu kan. Satu contoh, teman-teman takut pingsan, padahal sampai saat ini teman-teman juga nggak pernah pingsan. Teman-teman takut jatuh, sampai saat ini pun juga nggak pernah jatuh kayak gitu teman-teman. Jadi semoga dengan teman-teman ini ya, belajar dari yang sudah-sudah, belajar dari yang lalu-lalu, bahwasanya apa yang kita takutkan nggak pernah terjadi gitu. Biasanya nanti semakin kesana, semakin kesini gitu ya, kita akan semakin cuek, kita akan semakin masa bodoh. Kalau kita udah bisa masa bodoh, kalau kita udah bisa cuek, itu akan ini efeknya akan luar biasa teman-teman. Jadi nah itu suara sapi. Jadi apa namanya, akan dampaknya luar biasa, dan tubuh kita ini akan lebih jauh luar biasa enak gitu. Jadi memang titik fokusnya itu adalah ketika kita bisa masa bodoh, kita bisa cuek, dan kita bisa yakin bahwa apa yang kita takutkan nggak pernah terjadi kayak gitu ya teman-teman. Nah
Itu ya. Jadi itu adalah sedikit solusi tips dari saya tentang beberapa gejala dari asam lambung, GERD, anxiety, teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa nanti malam kita live streaming. Live streamingnya nanti malam khusus untuk membership berlangganan. Jadi untuk teman-teman yang menginginkan membership berlangganan, teman-teman bisa gabung, diklik gabung yang ada di sebelah tulisan subscribe gitu ya. Nanti silahkan ikuti panduannya kayak gitu ya teman-teman. Itu adalah program terbaru dari YouTube yang memberikan manfaat yang luar biasa kepada pelanggan kayak gitu. Dan untuk pembelian madu istighfar bisa langsung melalui Shopee ataupun Bukalapak, kemudian juga bisa melalui transfer langsung. Nanti nomor WA ada di video-video saya yang sudah atau nanti saya cantumkan di link deskripsi seperti itu ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi-informasi atau video-video terbaru dari channel ini gitu ya. Yang sudah subscribe, yang sudah klik notifikasi tidak perlu diklik atau di subscribe lagi, nanti malah jadinya unsubscribe gitu ya. Oke teman-teman, saya akhiri. Saya Bibir dan Marta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.